Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang bagi kalian semua yang menonton video saya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Setia Limiti Syadia. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya merupakan mahasiswa dari salah satu fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921502999. Nah, di sini saya mau ngapain sih? Saya di sini akan membuat sebuah video perkenalan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah sosial media oleh dosen pengampu yaitu Ibu Ari Widya Stuti. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Tadi kan udah kenalan nih, namanya siapa? Kalian tahu gak sih umur saya berapa? Saya tuh dari mana? Tinggal di mana sekarang? Dan hobi saya apa? Moto hidup saya dan sebagainya. Apa aja sih? Nah, saya merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara. Yaitu saya mempunyai 3 kakak, 2 wanita dan 1 laki-laki. Nah, kebetulan mereka semua sudah menikah dan tinggal saya saja sendiri. Yang saya sendiri nih yang belum menikah. Nah, di sini saya merupakan anak bungsu. Iya, anak bungsu, betul. Saya berusia 20 tahun, belum 20 tahun, baru mau 20 tahun. Kebetulan, saya lahir dari seorang ibu. Pada tanggal 6 Oktober 2002. Nah, masih kurang lebih 3 bulan lagi saya berusia 20 tahun, jadi sekarang saya masih usia 19 tahun. Kakak kuliah semester berapa? Saya kuliah semester 2. Saya baru kuliah semester 2 dan baru OTW atau N2 ke semester 3. Kenapa sih saya mengambil prodi manajemen? Nah, di sini banyak sekali alasan-alasan yang perlu saya jelaskan. Kenapa saya mengambil prodi manajemen nih? Nah, alasan saya mengambil prodi manajemen karena saya menyukai sebuah bisnis dan saya juga mempunyai cita-cita ingin membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, saya ingin mendalami nih ilmu bisnis dari manajemen waktu, manajemen keuangan, dan memanajemen segalanya. Maka dari itu, saya memilih prodi manajemen. Nah, apa aja sih yang kakak pelajari di prodi manajemen ini? Sebenarnya banyak sekali yang saya pelajari. Mungkin kurang lebih yang saya lebih tahu apa itu arti dari manajemen itu sendiri, pembahasan-pembahasan itu sendiri, apa aja sih mata kuliah dari manajemen itu, dan siapa aja dosen-dosennya. Nah, dari manajemen ini tuh saya mempelajari kayak sosial media, contohnya kayak sekarang, terus digital bisnis, statistik bisnis, pengantar manajemen, artificial intelligence, dan masih banyak lainnya, dan mata kuliah lainnya yang saya pelajari selama 2 semester ini. Saya di sini bekerja sambil kuliah. Kebetulan saya merupakan karyawan dari salah satu restoran di kawasan Tanjung Duren, atau yang mungkin yang biasa lewat ke Podomoro City mungkin bisa tahu restoran saya, yaitu Bakmi Gading Permai. Saya sebagai kasir dan waiters di resto tersebut. Saya kurang lebih sudah bekerja selama 7 bulan di resto tersebut, namun saya sudah berpengalaman bekerja kurang lebih hampir 2 tahun setelah saya lulus SMA, saya langsung bekerja. Jadi kurang lebih 2 tahun lah saya telah bekerja, walaupun sebelumnya saya bekerja di warung makan, dan akhirnya saya memutuskan untuk berkuliah. Kakak tinggal sama siapa? Saya tinggal sendiri, saya merantau, orang tua saya tinggal di Bogor, kakak-kakak saya mungkin ada yang tinggal, kakak saya ada yang tinggal di Tangerang, ada yang tinggal di Bekasi, dan ada juga yang tinggal di Bogor. Saya lahirnya tuh di Bogor, di Kampung Babakan Empang, Kecamatan Laulia, Kabupaten Bogor. Mungkin yang tahu Kecamatan Laulia atau Kebun Raya Bogor, mungkin tahu lah ya daerah Bogor, cuman tempat saya tinggal tuh masih ke dalam lagi, pelosok. Mungkin kapan-kapan kalian bisa main ke tempat saya. Dan saya di sini tinggal, bukan tinggal serumah ya, tapi ngekos. Saya di sini ngekos, kayak saya anak rantauan. Saya di sini di Jakarta
baru kurang lebih 8 bulanan saya di Jakarta, karena sebelumnya saya tinggal di Bekasi. Jadi saya rumah di Bogor, kuliah di Bekasi, dan kerja di Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Kamu moto hidupnya apa sih? Moto hidup saya adalah lakukanlah apapun hal yang ingin kamu lakukan sebelum kamu menyesal karena kamu belum pernah melakukannya. Kenapa sih saya punya moto hidup itu? Jadi saya tuh pernah ingin ke suatu tempat, cuman karena saya ragu, saya tidak mendapatkan izin dari orang tua saya, akhirnya saya tidak datang ke tempat tersebut. Sampai akhirnya tempat tersebut ditutup dan tidak dioperasikan lagi sebagai tempat hiburan. Dan di situ saya benar-benar merasa kayak sedih, kayak saya belum sempat nyobain tapi udah ditutup duluan. Belum juga saya nyobain udah ditutup duluan nih. Jadi ya semenjak itu saya kalau misalnya mau apa-apa, mau kemana, mau makanan apa, saya gas, saya beli, saya cobain. Karena saya gak mau lagi keulang untuk kedua kalinya, saya menyesal karena saya belum pernah merasakannya. Makanya bagi kalian semua nih, yang pengen atau pengen sesuatu, kalian punya waktunya, punya uangnya, kalian wajib coba, kalian wajib merasakannya sebelum kalian menyesal karena kalian belum pernah merasakannya. Apalagi ya yang akan saya bahas ke dalam kelas ini. Mungkin pengalaman kakak bekerja, oke boleh pengalaman saya bekerja. Tadi saya sedikit udah bilang ya, saya pernah jadi karyawan di warung Tegal di kawasan Bekasi, kawasan Cibitung. Yang mungkin tahu kawasan MM 2100, nah saya daerah situ ya. Kakak punya cita-cita gak? Saya punya cita-cita. Saya pengen nikah muda. Tapi enggak. Saya punya banyak cita-cita yang pengen saya realisasikan, termasuk membahagiakan kedua orang tua saya. Saya juga ingin membuka sebuah bisnis yang mungkin kalian semua nanti harus beli produk saya. Bukan beli lagi sih, wajib coba. Entah itu makanan, baju, pakaian, fashion, apapun itu, kalian semua tuh wajib beli ya. Tenang aja, nanti saya kasih diskon. Sama lagi ya, yang suka makanan apa? Makanan yang saya suka itu seblak. Tapi saya lebih suka lagi karena menurut saya ketika saya makan dan di situ saya nambah nasi porsi sampai 3 kali, maka saya suka makan itu. Saya suka makanan pedas, tapi tiap saya makan pedas, saya suka mules. Jadi sebenarnya itu saya gak bisa mendefinisikan bahwa saya suka makan pedas. Jadi kayak yaudah sekedar suka aja sama makanan pedas. Tapi kalau nggak seblak, ya karena seblak tuh mengatur mood gitu ya, kayak mood kita kalau lagi bad mood, ya pengen seblak, ya udah seblak. Apa ada motivasi gak sih? Motivasi kehidupan ada. Motivasi kehidupan saya adalah keluarga saya. Jadi saya sedikit bercerita bahwa mungkin dulu saya kalau mau apa-apa tuh susah banget. Kayak saya gak pengen beli A, pengen beli B. Saya tidak punya uang karena mungkin orang tua saya juga mempunyai keterbatasan, jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan yang saya mau. Jadi akhirnya semenjak saya bekerja, saya mulai bisa membeli apapun hal yang pengen saya beli. Maka dari itu saya tidak pernah berhenti untuk bersyukur atas nikmat dari Allah yang Maha Esa, atas apapun yang Allah beri kepada saya tidak pernah berhenti untuk bersyukur. Maka dari itu bagi kalian semua yang masih suka ngeluh, masih suka merasa capek, masih merasa kayak kok hidup saya gini aja ya, kalian tuh harus patut bersyukur. Sama apa? Sekarang kalian tinggal sama orang tua kalian berdua, serumah, bisa lihat orang tua kalian tiap hari. Coba bayangin saya di sini sendiri, berangkat pagi, pulang malam. Yang saya lihat pagi-pagi bantal sama guling. Mungkin kalian yang lihat pagi-pagi, kalian pagi-pagi mendengar kata, Kak bangun, Dek bangun, ayo sholat. Saya papa sendiri, saya rindu, kayak saya kangen kayak. Jadi anak perantau itu tidak enak, tapi makanya selalu bilang untuk kalian yang masih bersama orang tua, kalian harus banyak bersyukur ya. Terus jika kalian yang saat ini mengalami kesulitan ataupun merasa kayak kok hidup saya tuh makin sulit, makin sepi, kalian harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa sih? Karena Allah tuh akan menjawab semua doa-doa kalian. Tapi bukan berarti ketika kalian merasakan, oh saya sudah banyak berdoa tapi Allah tidak mengabulkan doa-doa saya ya.
berarti Allah udah punya rencana yang terbaik nih buat kalian, rencana lain yang lebih baik dari rencana kalian. Maka dari itu, jangan pernah seujun ya sama Allah, karena Allah pasti punya rencana-rencana terbaik untuk hambanya. Maka bagi kalian semua yang merasa kebingungan, merasa hidup kalian gundah, maka kalian harus berbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Kak, kakak suka apa sih, Kak? Hobinya apa sih? Sebenarnya hobi saya tuh, dulu saya sempat bilang hobi saya tuh bermain game. Tapi sekarang kalau saya sudah dewasa, saya sudah bekerja, saya sudah tidak pernah, jarang sekali bermain game. Saya sekarang hobinya bukan hobi sih jatuhnya, kayak emang kebutuhan. Jadi kayak kerja. Tapi hobi saya lainnya yang mungkin ketika saya lakukan ketika libur, saya suka traveling, saya suka hiking, saya suka badminton, saya suka lari. Karena saya suka jalan tiap hari, jadi saya merasa ya saya suka lari. Karena saya jalan tiap hari, jadi saya suka lari. Jadi makanya kenapa badan saya kurus. Bukan cerita sih. Ya, ngomong soal badan, berat badan saya kurang lebih 48 kg, dan tinggi badan saya kurang lebih 162 cm. Kakak agamanya apa? Saya agama Islam ya. Kalian bisa lihat nih, saya pakai hijab. Saya melakukan agama Islam, saya bukan mualaf, tapi saya memang dari lahir keturunan agama Islam, tapi bukan sekedar keturunan sih, tapi kayak lebih memperdalami agama Islam itu sendiri sampai sekarang. Itu memperbaiki diri. Untuk menjadi lebih baik lagi sekarang. Kak, apa sih harapan kakak untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang mungkin orang-orang yang belum kuliah tapi pengen kuliah tapi ragu? Buat kalian semua yang belum berkuliah, kalian wajib sekali, bukannya wajib sih, kayak kalian perlu sekali untuk kuliah. Kenapa? Kalian tidak mendapatkan ilmu yang kalian dapatkan di luar sana, sedangkan kalian bisa mendapatkannya di kuliah ataupun di kampus. Kenapa sih? Banyak sekali yang saya dapatkan pelajari dari kampus, dari kuliah, dari mulai cara berbicara. Kalian bisa membedakan deh orang yang berkuliah dan orang yang tidak berkuliah. Kalian bisa membedakan cara mereka berbicara, cara mereka bersosialisasi, pasti kalian akan bisa membedakannya. Maka dari itu kalian harus berkuliah. Kenapa? Karena masa depan itu penting. Walaupun kalian seorang wanita yang mungkin nantinya akan ada di dapur, tapi bukan berarti pendidikan kalian sampai di sana aja. Bukan berarti kalian tidak bisa mengekspor diri kalian ataupun berkembang menjadi lebih baik lagi. Kalian tuh harus berkembang, kalian tuh harus maju. Apalagi kalau misalnya di sini kalian tuh pada pinter, sayang banget kalau misalnya nggak dikembangin. Makanya dari itu kalian harus berpikir bahwa masa depan itu kalian tuh penting. Kalian gak mungkin bergantung selamanya pada satu orang. Tapi kalian harus bisa memajukan diri kalian lebih maju, mungkin selangkah lebih maju dari teman-teman kalian. Terserah kalian mau kuliah di mana. Mungkin ada yang mau kuliah di sini, di Universitas Pancasakti Bekasi, ketemu dengan saya. Atau mungkin universitas lain, itu hak kalian diri sendiri. Tapi saya menginginkan untuk kalian, ayo berkuliah, karena kalian akan merasakannya, merasakan manfaatnya, merasakan faedahnya ketika kalian sudah berkuliah. Jangan takut soal biaya, jangan takut soal rezeki. Ketika Allah mengizinkan, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kamu punya. Pada itu, teruslah berdoa dan teruslah berusaha. Jangan hanya berdoa ya, tapi harus dibarengi usaha nih. Biar kalian semua itu balance. Aku tapi udah bekerja, tapi aku ragu mau kuliah soalnya atasan aku melarang aku buat kuliah. Mungkin kalian bisa dikomunikasikan lagi dengan atasan kalian. Kalian bisa meyakinkan atasan kalian bahwa kalian bakalan profesional ketika kalian bekerja dan kalian kuliah. Ketika kalian bisa meyakinkannya, mungkin atasan kalian akan berubah pikiran nih. Seperti saya contohnya, saya kadang menjadi kasir ketika saya kuliah, saya menjadi kasir, dan saya juga dituntut harus profesional nih, dimana kerjaan saya tidak boleh berantakan dan kuliah saya juga tidak boleh berantakan. Maka dari itu, semuanya balik lagi ke diri kalian masing-masing, bagaimana kalian bisa memanajemen waktu kalian, keuangan kalian, untuk menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, pikirkan semuanya secara matang-matang, jangan sampai kalian menyesal karena kalian belum melakukannya. Karena tidak pernah ada batasan umur untuk bersekolah ataupun melangsungkan pendidikan.
Apalagi ya yang mungkin saya bisa kenalin ke kalian. Kakak belum nikah kan? Saya belum nikah. Saya tadi udah bilang kalau saya belum menikah. Tapi calonnya ada. Insya Allah ada. Doain aja ya. Doain aja. Kak, kapan rencana nikah? Saya belum ada rencana karena saya masih menjalaninya. Karena saya juga punya kuliah, punya mau izin mau membahagiakan orang tua saya. Makanya saya menjalani semua rencana-rencana yang udah Allah siapkan untuk saya. Mungkin kalian yang mau nikah juga nggak apa-apa, silahkan. Silahkan. Apalagi ya yang mau saya bahas, yang mau saya kenalkan. Kakak biasa pakai skincare apa sih? Saya di sini mau kenalin skincare, boleh deh, boleh deh. Di sini saya mau pakai Emina, karena saya mempunyai tekstur muka yang berjerawat, jadi saya memilih untuk Mr. Simple Emina, Mr. Cincil. Yang warna biru mungkin kalian semua bagi yang punya masalah berjerawat muka yang berjerawat, kalian bisa coba pakai Emina. Terus sunscreennya pakai apa Kak? Aku pakai Wardah. Kebetulan ini mau habis. Saya pakai Wardah yang SPF 30. Jadi kalian pakai moisturizing dulu, baru pakai Wardah, baru pakai bedak. Kamu simpel banget sih skincare-nya, soalnya kalau misalnya kalau ribet-ribet itu agak gimana gitu, agak berat. Kamu pakai bedak apa? Aku pakai bedak Wardah juga ya, cuman agak sulit ngambilnya. Kamu pakai parfum apa? Aku pakai parfum dari British Spa yang Eau de Parfum, yaitu Suprafioni. Kalian bisa coba, bagi kalian semua mungkin yang bingung mau parfum apa, kalian bisa coba parfum ini. Terus kakak biasanya pakai produk apa lagi? Biasanya aku pakai face wash dari Himalaya. Ini tapi ini nih maskernya. Maskernya aku pakai Himalaya juga. Face washnya aku pakai Himalaya juga. Mungkin ini rekomendasi buat kalian yang mungkin punya muka berjerawat ya. Kalian bisa coba. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan banyak-banyak minta maaf. Kalau dalam penggunaan kata-kata saya banyak sekali kekurangan. Saya Siti Limatus Syadia, dari mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat sore, selamat jumpa. Selamat sore, selamat siang, selamat malam bagi semua yang menonton video saya pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.